Awas, Yuno, pocongnya mau ngeludahin kamu. Oke gengs, kembali lagi dengan saya di channel Ryu. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang perempuan di akhir hayatnya dia tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Dan dia pun bergentayangan untuk mendapat perlakuan yang ia idam-idamkan di akhir hayatnya. Bukan karena menakut-nakuti, akan tetapi meminta pertanggungjawaban. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas di Layar Kelabu. Let's go! Di dusun lemah sangit, malam selalu datang lebih cepat. Seperti ada energi yang tak terlihat yang menarik tirai gelap. Dan sejak Ipah meninggal, satu hal telah berubah. Selalu ada suara tangisan di pemakaman tua itu. Lirih, pecah, seperti bukan keluar dari tenggorokan manusia. Dan ada kalanya terdengar seperti suara doa yang tak selesai. Kadang hanya helaan napas, panjang dan basah. Pada awalnya, warga bilang itu hanyalah hembusan angin atau jin, atau bisa aja itu seorang pocong. Namun, semua juga tahu bahwa makam Ipahlah sumbernya. Dan satu kebiasaan aneh ini muncul. Setiap malam Selasa Kliwon, para warga meletakkan pecahan kaca di depan pintu, berharap mencegah sesuatu ini masuk gitu. Namun, di balik ketakutan itu, tak ada yang tahu. Ipah hanya ingin dibebaskan. Dan pada saat itu Baryono, cucu Pak Mardianta, itu dia baru saja pulang dari kota. Ia skeptis dan sama sekali nggak percaya pada hal-hal gaib sekalipun. Ia juga tak percaya kenapa seisi desa ini takut pada seseorang yang semasa hidupnya tak pernah bersuara lebih keras dari bisikannya. Mbak Ipah itu yang ngasih jajan ke anak-anak kan? Tanya Baryono kepada neneknya. Dulu sih iya, tapi dia meninggal pada saat malam hari pas hujan sedang turun deras-derasnya. Nggak ada yang jagain. Katanya sih ikatan pocong kepalanya itu lupa dilepasin. Terus pocongnya jadi gentayangan dan neror warga. Ucap neneknya. Dan Baryono pun hanya ketawa kecil. Kalau cuma soal tali pocong, kenapa nggak digali lagi dan dilepaskan? Nggak semudah itu, Yono, desis neneknya. Orang-orang udah keburu takut duluan lah, neneknya menutup pembicaraan. Tapi, rasa ingin tahu Baryono itu selalu lebih kuat dari ketakutannya. Pada malam Selasa Kliwon, Baryono berjalan ke arah makam Ipah. Langit malam tampak lebih gelap. Bulan tertutup awan tipis, seperti duka yang disembunyikan. Ia kemudian melihat sosok itu. Sosok putih dengan kain kotor bekas tanah yang berdiri. Bukan melompat, tidak mengejar, akan tetapi hanya berdiri. Diam, menghadap nisan yang bertuliskan Ipah itu. Dan tangan sosok itu mulai gemetar. Suaranya ini serak. Tolong, aku terikat. Dan Baryono pun terpaku. Sosok itu bukan teror. Ia hanyalah kesedihan yang menjelma bentuk. Akan tetapi, saat mau didekati, tiba-tiba keramaian datang. Warga yang sedari tadi mengintai dari jauh mengira kalau Baryono hendak diganggu oleh sosok pocong Ipah itu. Mereka datang membawa obor. Ada juga yang membawa air garam. Membacakan doa-doa dengan sangat keras. Awas, Yuno, pocongnya mau ngeludahin kamu. Para warga pun berteriak sambil melemparkan batu. Ada yang sambil menyiramkan air garam ke tanah. Dan Baryono teriak, berhenti. Dia tidak sejahat yang kalian duga.
Tapi semuanya sudah terlambat. Sosok itu mulai bergetar, lalu menghilang menjadi kabut. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, Baryono itu menangis. Bukan karena takut, tapi menyaksikan sendiri betapa rasa takut bisa membunuh balas kasih. Kemudian keesokan paginya, seorang diri Baryono nekat membongkar kembali kuburan si Ipah. Meski para warga melarang dan mencemoohnya, dia tak peduli. Dan tetap ia ngebongkar kuburan jiwa yang malang itu. Dan pada saat akhirnya kafan Ipah mulai terlihat, Baryono pun langsung menunduk sambil berbisik, "Maaf, aku terlambat. Tapi aku tetap datang, Ipah." Kemudian dibukanya ikat dagu itu dan tangannya gemeteran. Dan saat ikatan terakhir terlepas, udara menjadi sangat hening. Sejenak, angin seolah berhenti tertiup. Burung-burung di kejauhan hutan bersiul pelan, seolah ingin mengucapkan selamat jalan. Dan pada malamnya, Ipah pun datang di dalam mimpi Baryono. Ia tak lagi mengenakan kain kafan lusuh bernoda tanah itu. Akan tetapi, ia mengenakan kebaya putih berenda cantik. Duduk anggun di beranda rumahnya yang semasa hidupnya ia tempati. Dan wajahnya lembut, matanya bening, tapi sorot matanya memancarkan luka yang masih perih. "Aku tidak pernah bermaksud menakuti siapapun," ucap Ipah dengan lirih. "Aku hanya mencari yang mau melepas tali pocongku. Tapi mereka semua bahkan terlalu takut hanya untuk melihat mataku," lanjut Ipah. Dan Baryono pun menggenggam tangannya. "Maafkan kami." Dan kemudian Ipah pun tersenyum. Perlahan tubuhnya jadi kelopak bunga dan terbang terbawa angin, hilang dalam cahaya subuh pertama. Dan sejak malam itu, dusun Lemah Sangit tak lagi mendengar tangisan. Mereka juga tidak lagi menutup pintu dari makam-makam yang menangis. Dan setiap Selasa Kliwon, seorang anak muda duduk di dekat nisan Ipah, membacakan doa pelan-pelan, sembari sesekali menabur bunga segar. Karena akhirnya ia tahu bahwa beberapa arwah tidak gentayangan karena dendam. Akan tetapi, karena dunia lupa cara mencintai mereka pada saat terakhir. Okay, maybe that's all from me. See you next time and bye-bye.